Sampai halaman mana? 47 berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yawma sulasa ashiyatan bil madrasah rabi' dzil qa'dah fi sanati 45 wa 500. Ya gulam, qaddimil akhirah, wahai anakku, prioritaskan akhirat. Prioritaskan akhirat. Akhirat hendaknya dalam skala prioritas. Ala dunya, di atas dunia ini. Fa innaka tarbahuha jami'an. Nantinya kamu akan untung dari keduanya. Kalau akhirat diprioritaskan, kamu untung dunia akhirat. Wa idza qaddamta dunya 'alal akhirah, kalau dunia lebih diprioritaskan atas akhirat, khasartahuma jami'an, maka kamu akan rugi dua-duanya. Uqubatan laka, sebagai hukuman atas dirimu itu. Karena salah meletakkan skala prioritas. Kaifa istaghalta bima lam tu'mar bihi. Atas dasar apa kamu mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh. Yang tidak disuruh itu kamu kerjakan. Idza lam tastaghil bidunya amaddakallah azza wa jalla bil ma'unati 'alaiha. Andaikan kamu tidak bekerja untuk dunia, kamu akan diberi oleh Allah dengan bantuan, akan dibantu. Wa razaqaka at-taufiq, dan kamu akan diberi rezeki dengan taufik. Maknanya diberi rezeki dengan taufik itu, nanti kamu dalam hidup kamu akan banyak menemui kebetulan. Itu mana razaqaka bit taufik. Kalau tidak diterjemahkan nggak paham. Mendapat rezeki taufik siapa? Ya kali gane. Kali gane, yaitu asalnya al-khaliqu khaliquna. Kali itu al-khaliqu khaliquna. Wa waqtal akhdhi, dan juga akan ditentukan kapan kamu mendapatkannya. Sudah ada ketentuan. Wa idza akhadta minha syai'an, apabila engkau ambil sesuatu apapun dari itu, budi'at fihil barakatu, di situ akan diberikan keberkahan. Apapun yang kau nikmati dari rezeki itu ada keberkahan. Artinya manjing weteng dadi daging dadi getih. Kalau tidak, uang kamu akan habis buat bayar dokter. Iya, kena kecelakaan, karena bencana, karena musibah, karena ketipu dan sebagainya. Duit banyak tapi tidak barokah, nggak masuk dalam perut, tidak bermanfaat. Al-mu'min al-mu'min ya'malu lidunyahu wa akhiratahu. Orang yang beriman itu bekerja untuk dua-duanya. Dunia bekerja, akhirat ya bekerja. Ya'malu lidunyahu. Titik. Dia bekerja untuk dunianya. Normal seperti kita. Biasa bekerja di kantor, sawah, di pasar. Bulghatuhu,
bekal untuk hidupnya itu biqadri ma yahtaju ilaih, sekadar apa yang dia butuhkan. Tidak berlebih-lebihan. Sing penting padu asal cukup. Lunga kaji cukup. Tuku mobil cukup. Hei saja belum mata pecel sih lah. Jangan. Biqadri ma yahtaju ilaih. Itu yang membuat kita tenang apabila kita mencari bekal dunia sekedar apa yang kita butuhkan selama di dunia. Lebih dari itu akan menjadi beban bagi kita. Mikulnya berat, menjaganya berat, memeliharanya berat, mengawasinya berat. Toh nantinya yang menikmati orang lain juga. Mobil 10. Joknya yang diduduki berapa? Punya beras 10 ton. Yang dimakan berapa gram? Iya. Ya, sepiring juga. Yuqni'uhu minha kazadir rakibi. Dia merasa cukup untuk mencari rezeki itu seperti bekalnya orang yang bepergian. Sekedar rantang sama koper, iya kan? La yahsulu minhal katsir. Dia tidak memperoleh banyak kok. Pas untuk kehidupannya saja. Al-jahilu titik. Al-jahilu orang yang bodoh. Kullu hammihi ad-dunya. Semua perhatiannya terpusat hanya untuk mencari dunia saja. Dari pagi sampai sore, pagi lagi, sore lagi, urusannya duit, dan duit. Bahkan sampai kadang-kadang mengorbankan kesehatannya sendiri untuk mendapatkan duit. Duitnya duit bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa, bukan duit bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, let me do it. Let me do it. Biar aku yang mengerjakannya, let me do it. Ya. Kalau ini duit artinya fulus dari duit, dari materi. Wal arifu kullu hammil akhirah. Tetapi orang yang arif billah, orang mukmin mencari dunia dan akhirat. Ya kan? Yang penting asal cukup buat bekal hidup sementara ini. Tapi orang yang arif billah mencarinya akhirat. Kullu hammihi. Semua perhatiannya, semua kesibukannya hanya untuk akhirat saja. Summal maula, kemudian untuk sang majikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Idza hasala baina yadayhi raghifun minad dunya, ketika dia memperoleh sepotong roti dari dunia ini. Apabila engkau memperoleh sepotong roti di dunia ini, wa naza'atka nafsuka, lalu nafsumu menyerang kamu, menyerbu kamu. Fatalabta syahwat, lalu kamu mencari syahwat, mencari nafsu, ya, syahwat, keinginan. Fandur hina idzin ila man yaqdiru ala kasrihi. Percayalah, tunggu saatnya. Nanti ada orang yang bisa memecahkannya, akan menghancurkannya. Jadi dapat apapun tidak lebih hanya untuk bekal hidup menuju akhirat, bukan untuk mencari kepuasan. Kita duduk di satu meja, sudah ada nasi, ada lauk, ada sendok, ada garpu, ada apa yang terjadi?
Tidak dalam satu hal. Ketika kita ini orientasinya untuk akhirat, maka percayalah ketika kita makan, begitu rasa lapar kita sudah hilang, itu selesai. Itu kebutuhan. Begitu masih urung, tahu urung? Ngapa lagi? Itu sudah urusannya nafsu. Ukuran makannya orang yang cinta akhirat ialah sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau mencari kenyang itu sudah urusan nafsu. Istri satu kebutuhan, istri dua nafsu. Sudah kenyang masih nambah lagi karena lauknya masih banyak, itu gila namanya. Serakah jadinya. Ya. Itulah, jangan sekali-kali kita memanfaatkan Allah ini berlebih-lebihan di atas kebutuhan kita. Itu untuk orang yang sudah arif billah. Dan kalau arif billah itu dia sudah bisa mentakar dirinya sendiri. Dia tahu, dia sensitif kok pasti. Mana yang boleh, mana yang tidak dia tahu. Kalau kamu mah harus ditegur. Kalau nggak ditegur, nggak paham. Ada lagi ditegur nggak paham, ya kalau ditampar. Masih nggak paham juga, ya dibejek sekalian. Gitu. Menjadi orang-orang yang kena musibah-musibah itu orang yang nggak paham ditegur, nggak paham ditampar, ya dikasih kalian. Fa innahu la falaha laka hatta tabghad nafsaka. Tidak mungkin kamu akan mencapai satu kebahagiaan yang sejati kecuali kamu membenci nafsumu sendiri. Ya, jangan sekali-kali bersahabat dengan nafsumu. Jangan kompromi, nggak usah bergening. Langsung usir aja lah. Wa tu'adiha fi janibil haqqi, dan kamu harus mengambil sikap musuh. Kamu harus bersikap memusuhi nafsumu, berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu dan Allah. Kepada siapa engkau berpihak? Ternyata lebih banyak orang yang lebih berpihak kepada nafsu. Dan itu bukan kelas kita aja. Nabi Yusuf sendiri mengeluhkan betapa beratnya nafsu itu. Apalagi kamu. Nabi Yusuf itu orang pilihan. Sejak dia kecil sudah dicalonkan untuk menjadi seorang Nabiullah. Tetapi dia sendiri juga mengeluh, wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa melepaskan nafsuku. Ngintil baik. Selalu ngubat di sekitar kita. Inna nafsalla ammaratum bisu. Nafs itu selalu ngajaknya nggak bener aja kok. Tetapi ingat, terusannya illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi nantinya kiatnya melawan nafsu itu bukan berkelahi yang tidak ada penghujungnya, tetapi lebih baik bagaimana supaya Allah sayang sama kita. Dan nanti Allah yang mengecilin volumenya. Itu aja kok. Volumenya dikecilin intinya. Sehingga godaan nafsu itu tidak terlalu berat bagi kita. Gampang menanggulanginya. Ya, begitulah kira-kira. As-siddiqun ya'rifu ba'dahum ba'da. Orang-orang yang sudah mencapai makom siddiq itu sudah saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Ada jaringan komunikasi khusus antara mereka.
bahwa ini orang sudah kelasnya siddiq. Orang yang siddiq itu artinya yang tanpa reserve, apapun yang kata Allah dan Rasulnya, iya, aku setuju, aku siap. Tidak pernah ada bantahan sekecil pun, dan tidak pernah merasakan keberatan. Dan selalu mengatakan benar. Yashummu kullu wahidin minhum raihatal qubul. Ya, semua mereka itu punya sensitivitas penciuman. Ada aroma diterima dan ada aroma yang ditolak. Bisa mengendus gitu. Hidungnya kayak hidung herder gitu. Iya, sensitif banget gitu. Sebetulnya bisa saja kita mengumpulkan beberapa indikator-indikator bahwa semua kerja keras kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah ini apakah diterima atau tidak. Satu, coba perhatikan apakah setelah kita lakukan ketaatan-ketaatan ini, lalu apakah ada peningkatan kualitas atau menurun? Itu satu indikator. Kemudian, masihkah terngiang-ngiang, masihkah terbayang-bayang dalam pikiran kita kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan? Dua. Dan ketika masih adakah kita tuntutan untuk mendapatkan imbalan atas segala kebaikan-kebaikan kita? Keempat, kita sudah lupa dan sudah tidak ingat lagi apa yang pernah kita lakukan berupa ketaatan-ketaatan itu. Sudah diterima Allah, sudah masuk lemari besinya Allah, sudah dikunci, sudah kita tidak bisa. Sehingga orang yang pernah kita baiki datang mengucapkan terima kasih pun, kita sudah lupa apa yang pernah saya lakukan. Itu saja. Banyak, tapi nanti lain waktu dah. Pengen tahu nggak? indikator bahwa diterima atau tidak amal kita itu. Raihatul qubul wasidq minal akhirah. Dia bisa merasakan mana yang diterima dan sejauh mana kejujuran kita tentang keyakinan kita tentang akhirat nanti. Ya mu'aridan anil haqqi, wahai orang yang berpaling dari kebenaran. Wahai orang yang menjauh dari Tuhan. Wa anis siddiqina min ibadihi, dan wahai orang-orang yang selalu mengabaikan, yang tidak mau memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah level siddiqun. Min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah ini. Muqbilan adal khalqi, lebih senang untuk menghadapi orang lain, makhluk lain, manusia lain. Mustarikan bihim, dan lebih senang memilih bergabung bersama-sama dengan mereka. Menjauh dari Allah dan menjauh dari orang-orang yang benar. Dan memang sebetulnya ya, ketika engkau belum punya rasa ketertarikan untuk dekat dengan orang-orang yang benar, artinya bahwa Anda masih jauh dari kebenaran itu, sehingga enggak betah. Makanya saya berulang-ulang mengatakan, ketika Allah ingin memperkenalkan kepadamu, maka Allah akan mendorong kamu untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Kalau Allah ingin menyesatkan kamu, akan didorong kamu berkenalan dengan orang-orang yang tersesat. Kaligane kabatur wong jahat kabeh. Ketemu orang yang benar nggak betah, nggak enak. Gitu.
Tetapi walau bagaimanapun sengaja orang-orang benar ini sengaja oleh Allah disembunyikan. Maksudnya supaya jangan memperbanyak dosa atas dirimu itu. Kalau kamu tahu itu wali, lalu dia nyuruh kamu nggak nurut, dosa. Tapi kalau kamu tidak tahu, nggak apa-apa dah. Ngelawan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau ngelawan nggak apa-apa kok. Nggak tahu sih. Makanya disembunyikan. Allah menyembunyikan dan walinya juga bersembunyi. Jadi kalau ada orang ngaku wali dapat dipastikan dia bohong. Itu mah namanya wali-wali daya. Wali murid, wali santri. Iya, wali hakim. Sekalipun dia menunjukkan kesaktian, bohong semuanya itu. Seorang waliullah tidak mesti harus sakti. Orang jahat pun bisa sakti kok. Dia dikasih. Ila mata iqbaluka alaihim. Sampai kapan kamu bergantung, ya, selalu lengket sama manusia-manusia itu dengan makhluk-makhluk ini? Sampai kapan? Saya paham bahwa kamu sebagai manusia, makhluk yang tidak bisa melepaskan diri karena interdependensi manusia itu melekat. Nggak bisa sendirian, perlu teman curhat, ya kan gitu. Ya. Sebatas pergaulan bisnis nggak ada masalah, tapi persahabatan nggak usah bersahabat, seperlunya saja, iya kan? Salah satu bentuk persahabatan itu kalau sudah sampai kepada curhat, membuka rahasia pribadi, itu sudah persahabatan. Bisnis ya bisnis. Lu berapa harganya? Boleh nggak ditawar? Nggak boleh ya udah. Kalau boleh ini duitnya. Nggak bisa besok, nggak bisa. Kalau nggak bisa sekarang ya sudah, besok lagi saja. Di utangnya dulu nggak bisa Pak, ini kontan aja. Itu aja kok. Susah banget sih. Iya kan? Nah kalau sudah bisnisnya persahabatan kan kita sudah saling percaya, kan ceritanya lain. Iya kan? Kadang-kadang kita ngasih barang juga tanpa nota kok. Lupa kita kan? Dan itu melanggar Allah. Semua transaksi harus ditulis. Wa tadayantum bidainin faktubuh, ditulis. Sekalipun dengan kakak, dengan adik, utang tulis. Kecuali kita niatnya mau sedekah, ngebayar silakan nggak, ya udah, yang pakai nota lagi. Bang pinjam doang 5 juta, ya udah nih, pakai nota nggak usah lah. Kalau ada bayar nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau kita niatnya bisnis ya dihitung. Wajah tadayantum bidain itu bukan hutang piutang, bertransaksi. Apa saja? Sampai kapan? Yanfa'unaka, apa yang bisa mereka berikan kemanfaatan kepada kamu? Apa manfaat mereka kepada kamu? Apa sih? Laisa biaidihim dararun. Mereka tidak punya kemampuan membuat kamu cilaka. Wala nafa wala ata. Tidak bisa memberi manfaat kepada kamu dan tidak bisa memberi kamu. Wala mana, dan juga tidak bisa mencegah. La ata wala mana. La farqa bainahum wa baina sa'il jamadat. Tidak ada beda antara mereka dengan benda-benda mati semuanya. Fima yarji'u ila darari wan nafi, yang berkaitan dengan mendatangkan kemanfaatan dan mendatangkan bahaya. Ada. Al-mulku wahidun. Ad-daru wahidun. Yang berkuasa rajanya hanya satu. Yang bisa memberikan bahaya ya hanya satu. Wan nafi'u, yang bisa memberikan manfaat hanya satu.
Wal muharriku yang bisa menggerakkan hanya satu. Wal musakkinu yang mendiamkan hanya satu. Al musallitu yang bisa mencengkeram hanya satu. Al musakhiru wahidun yang bisa menaklukkan hanya satu. Al mu'ti yang bisa memberi hanya satu. Wal mani'u yang bisa mencegah hanya satu. Al khaliqu war razaqu yang mencipta, yang memberi rizki, huwallahu azza wa jalla. Selesai. Huwal qadimul azali, dialah yang qadim dan azali, yang abadi, yang maha dahulu dan abadi, yang langgeng, al abadi yang langgeng. Huwa mawjudun qablal khalqi, dia telah ada sebelum makhluk ini. Qabla abaikum wa ummahatikum, sebelum bapak dan ibu kamu. Wa aghniyaikum, dan orang-orang kaya kamu semuanya. Huwa khaliqus samawati wal ard, dialah sang pencipta langit dan bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya adalah dia yang menciptakan. Selesai. Untuk apa lalu kamu bergantung kepada orang-orang itu? Begini, saya mau bilang jujur. Orang lain itu bisanya membantu kamu itu kan ada berbagai persyaratan, sekalipun tidak tertulis tapi realita. Orang itu bisa membantu kamu kalau memang dia punya, ada duitnya. Kalau enggak, udah. Kalau duitnya ada juga tergantung kalau dia mau. Kalau enggak, sudah. Dia uangnya ada dan dia mau. Tapi dia juga punya kebutuhan sendiri. Bantu enggak? Itu pun kalau dia percaya kepada kamu. Kalau tidak, terlalu banyak persyaratannya, tidak semudah itu. Jadi ketika saya juga mendapat bantu dari siapapun bantu saya manusia, saya yakini Allah yang menggerakkan hati mereka. Selesai. Karena terlalu banyak syaratnya. Mana mungkin orang ujuk-ujuk baru ketemu ngasih. Kenal juga enggak kok. Dan itu kan banyak saya temui dalam hidup sehari-hari. Masih enggak yakin juga. Mungkin bukan saja, kamu juga mungkin sering mengalaminya. Orang baru kenal kok ngasih. Siapa yang menggerakkan hati mereka kalau bukan sang pencipta? Itu aja persoalannya. Iya belian. Beli buatnya. Belum tuh ke uang. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asafa alaikum, betapa kecewanya kamu, betapa wa asafa, asaf itu penyesalan, betapa menyesalnya kamu. Ya khalqallah, wahai makhluknya Allah, ma ta'rifuna khaliqakum haqqa ma'rifatihi, kamu masih belum mengenali sang penciptamu dengan pengenalan yang sebenarnya. Baru agak-agak tahu, kayak-kayaknya tahu, atau berpura-pura tahu. Kamu belum tahu sebenarnya. In kana li fil qiyamati syai'un 'indallah azza wa jalla, andaikan aku ini nanti di hari kiamat punya sesuatu, pemberian dari Allah, diberi satu kekuatan, la ahmilanna asqalakum min awwalikum ila akhirikum, niscaya akan kupikul semuanya beban kamu dari sejak dahulu kala sampai akhir zaman. Saya pikul semuanya. Andaikan aku punya kekuatan itu. Ya muqri', wahai sang pembaca Al-Quran, Iqra alayya wahdi, silahkan baca di sini kepadaku sendirian. Ayo sok baca sendirian.
min duni ahli samawati wal ard, tanpa disaksikan oleh siapapun penduduk langit dan bumi ini. Yuk kita baca sendirian. Kullu man ya'malu bi'amalihi. Kayaknya ini kullu man ya'malu bi'ilmihi. Udah la'alla so'ab aja. Barang siapa yang mau mengamalkan ilmunya. Sebab banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai kemewahan saja. Ya, hanya sebagai pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya deskriptif. La'alla shawab saja. Sara bainahu wa bainallah azza wa jalla babun. Nanti antara kamu dengan Allah hanyalah tinggal sebentar lagi sudah ada di hadapan pintu. Yadkhulu qalbahu atau yadkhulu qalbuhu minhu alaihi. Melalui pintu itu nanti hatinya akan masuk ke dalam pintu itu. Wa amma anta ya alim. Adapun kamu wahai orang alim, anadene sira kiai lamun kene mah. Fa mustaghilun bil qila wal qal, sibuk dengan isu sana isu sini. Gosip sana gosip sini. Kata anu kata ini, kata imam ini, sibuk kola-kola pragat-pragat sampai asat kabeh kolae. Qala al-Maliki, qala al-Hanafi, qala Syafi'i, apal kabeh qala. Sehari-hari qala-qala aja. Qala al-Mu'tazilah, qala Asy'ari, qala Maturidi, qala al-Jabari, qala wah. Yang kamu yakini apa? Enggak jelas. Dia hanya memahami pendapat ini. Pendapat kamu gimana? Enggak jelas. Ini banyak ilmu seperti itu. Seperti orientalis. Dia belajar Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Ahli Sunnah, apa semua, orang semua. Apa yang dia kan? Ya enggak ada, hanya ilmu kok. Dan sekarang makin banyak ilmu yang seperti itu. Ilmunya sebagai kemewahan. Wa jam'il mal anil amal bi'ilmihi. Sifatnya hanya ngumpulin duit. Ngaji sana, ngaji sini, ngumpulin duit. Kalau dia sibuk, ya dilimpahkan kepada rekannya, tolong dong ganti saya ceramah sana, nanti 20% buat saya. Punten. Saya ada ceramah di Jatibarang besok, cuman saya double nih, nggak bisa. Karena satunya di Kuningan. Ya, los kamu aja yang ngajarin saya, tapi nanti hasilnya buat saya 20%. Wajam ilmal. Pinter. Tapi ilmunya itu hanya untuk cari ilmu agama atau ilmu dunia. Seorang dokter yang kalau pasiennya itu miskin, dia nggak mau terima uang. Berapa dok? Udah nggak usah bu, ini obatnya. Yuk salaman, terima kasih. Ilmunya dunia tak akhirat. Iya kan? Iya, jadi itulah persoalannya. Kita jangan tertipu. Jangan tertipu semuanya. Allah tahu semuanya kok. Allah tidak bisa kamu tipu. Allah tahu semua. Perilaku kamu Allah tahu semua. Tahu diri aja lah. Gitu. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani nih. Saya hanya menerjemahkan aja nih. Anil amali bi'ilmihi, lebih banyak cari duit daripada mengamalkan ilmunya itu. Ilmunya hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai barang kemewahan, hanya sebagai pajangan-pajangan,
hanya sebagai dekorasi. Fala jarama yaqa'u biyadika minasurati dunal makna. Maka tidak ayal lagi, tidak asing lagi, tidak mustahil lagi, nanti akan jatuh ke tanganmu hanya berbentuk surah dunal makna. Hanya fisiknya saja, tapi maknanya, metafisiknya kamu tidak dapatkan. Ini persoalan makna dan surah. Dari sejak zaman dahulu kala, orang dalam memahami Tuhan Sang Pencipta, itu kalau tidak berbentuk fisik, tidak kelihatan, nggak paham. Tuhan itu seperti apa? Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Saya nggak mungkin percaya kalau belum melihat Tuhanmu secara terang-terangan. Itu dulu. Sampai Nabi Musa juga terhanyut terbawa. Rabbi arini anzur ilaika. Karena harus dibuktikan secara fisik. Paham nggak? Nah itu ketika kita sampai kepada Nabi terakhir, laisa kamitsli syai'un, Allah tidak seperti apa-apa, menjadi tidak mengerti. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap, nggak bisa didengar, ya berarti nggak ada. Jadi pada era Nabi Muhammad inilah baru manusia dibawa dalam pemikirannya memahami makna, bukan hanya surah. Bukan hanya fisik, tapi metafisik yang ada di belakang fisik ini. Itu yang. Dan sesungguhnya yang membentuk kehidupan kita, perilaku kita, sebetulnya bukan benda yang kelihatan, tapi adalah ideologi yang dibangun dalam pikiran kita, paham nggak? Tapi begini Bu ya. Ya. Dalam bangunan teologi, pemikiran Islam, Kristen maupun Yahudi, mungkin obsesi daripada kausa prima atau penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain adalah Tuhan. Ada terminologi menurut Buya juga pernah mengatakan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, dan seterusnya. Ini kemungkinan tidak bisa menjadi Tuhan. Karena apa? Karena memang ini supaya akibat. Nah, terus ada yang kedua lagi, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, kembali lagi D sama dengan A. Ini kemungkinan juga tidak mungkin menjadi Tuhan, karena memang itu tidak mungkin menjadi penyebab semua. Nah, dan yang ketiga, mungkin A sama dengan B, B sama dengan C, titik-titik X. Nah, mungkin inilah barangkali obsesi daripada penyebab yang pertama. Tapi kalau memang ini menjadi dasar soalnya titik-titik X ini, nah kita belum bisa artinya membuktikan secara konkret atau secara realitas atau belum bisa diverifikasi. Sekarang saya mau jujur aja. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, saya meyakini dia tidak akan bisa membuktikan secara pasti bahwa Tuhan tidak ada. Iya kan? Dan orang yang bertuhan pun tidak akan bisa membuktikan Tuhan itu ada secara physically. Kalau kita berpikirnya secara fisik, secara musakhasat, artinya musakhasat itu yang berbentuk, yang ini musakhasat, itu tidak akan mampu memahaminya. Jadi orang-orang yang sudah berpikir secara mujarradat, sudah tidak terikat lagi dengan fisik. Sesungguhnya kita pahamnya, namanya DPR itu adalah parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah sebagai lembaga legislatif. Orang kampung yang sederhana berpikir baru tingkatan musakhasat. Yang dia tangkap hanya orang-orang yang keluar masuk di gedung itu.
Lihat bangkunya, kursinya, lampunya, gedungnya, gajinya, rumah dinasnya. Ya kan? Dia tidak bakal bisa menangkap bahwa ini lembaga legislatif. Lembaga legislatif tidak bisa dilihat mata, Bung. Itu konsep. Lembaga itulah yang mengeluarkan undang-undang yang mengikat kehidupan kita bersama. Dan itu lembaga tidak terikat dengan gedung, dengan manusia. Bisa berganti kapan saja lembaga itu. Di mana lembaga legislatif, kita tidak bisa menunjukkan di sini tempatnya di mana. Di meja ini, oh itu mejanya Pak Fadlizon. Ini, oh ini lembaganya Pak Hamzah. Oh ini mejanya ini. Ya di mana legislatifnya? Adalah dalam pikiran kita. Pak Jokowi dipilih secara konstitusional. Sifat konstitusionalnya Pak Jokowi terpilih bisa dilihat mata nggak bisa. Sekalipun kita buktikan hasil rekapan pemilunya 1%. Itu kan yang kita angka. Legalitasnya bukan di sini, tapi kekuasaan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ini kita ke alam mujarradat. Iya, sampai nanti masalah aras, masalah kursi, masalah kolam. Kamu kan musakhosat ini nih. Kiranya kolam seperti ini. Itu kan keputusan. Kursi itu kan kekuasaan yang tidak bisa dilihat. Jadi harus ya itulah makanya kita sulit untuk mengajak orang berpikir secara abstrak itu. Ya kalau memang dia belum mampu. Makanya terjebak semua agama dulu selalu Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk tempekong, dalam bentuk pohon, dalam segala macam. Karena bagaimananya nggak kelihatan aja. Bisa ditangkap pemilihnya ini. Seperti begitulah kira-kira. Jadi ya susah. Nah, ketika Anda nanya, Pak Sakur kenal Tuhan? Ya kenal. Coba ceritakan seperti apa? Ya saya nggak mampu untuk menceritakan Tuhan saya. Karena Tuhan saya tidak seperti apa-apa. Itu gimana? Dan kalau dia tidak seperti apa-apa, bagaimana saya menerangkannya? Mungkin yang saya terangkan perasaan, ya apa yang saya rasakan. Kalau bisa ceritakan, tidak mungkin Anda bisa menangkap perasaan saya seperti yang saya rasakan. Seperti saya mengagumi seorang perempuan yang cantik. Saya ceritakan, Anda pasti tidak akan bisa mengagumi perempuan itu seperti saya mengagumi. Itu seperti itu. Jadi disitulah suatu wilayah yang ketika kita sudah masuk kepada ma'ani, alamul ma'ani, itu ya disitulah satu kelas-kelas kemanusiaan dalam kecerdasan berpikir. Semua ide-ide besar itu nggak ada bentuknya. Nanti beli. Demokrasi, kayak apa sih demokrasi? Kayak apa bentuknya? Ya tataran, iya bagaimana yang nggak kelihatan, tapi itu konsep pemikiran. Paham dikit kan? Nah makanya ketika innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Memang Allah bicara dengan mulutnya, lalu kun, ada kaf, ada nun. Ya tidak seperti itu. Artinya Allah itu kalau menciptakan, apapun yang keluar adalah berupa kalimat. Dan terjadi. Kalimat Allah itu wujudi. Hak wujudnya benar ada. Bukan dalam imajinasi. Ada. Dan semua yang diciptakan itulah namanya kalimat Allah. Iya kan? Kemudian lagi. Kita jangan salah paham. Lau annal bahram bidadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Kalau lautan menjadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan kering lautan dan tidak akan pernah selesai kalimat Allah. Yang mana kalimat Allah? Ya ini kita, kamu, saya, kalian semua. Ini adalah lampu, listrik, HP. Ini semua ada kalimat Allah semuanya. Apapun yang dicipta oleh Allah melalui kehendaknya kun maka terjadi. Kalau kita mah bukan mencipta, merubah bentuk kita mah. Betul enggak? Karena Allah kan dari tidak ada menjadi ada.
Dan adanya benar-benar ada. Nah, itu. Jadi persoalannya kalau itu mah tadi yang ditanyakan itu adalah persoalan silogisme dalam logika Aristotelian. Logika Aristotelian itu juga oleh John Dewey itu dibantah ada beberapa kelemahan dalam bentuk silogisme itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kurang teliti menguji hubungan antara A sama dengan B. Tanpa diuji langsung B sama dengan C. Hubungan B dengan C juga tidak teruji. Baru hanya dugaan, perkiraan. Kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah. Betul enggak? Belum tentu. Wa kullu bid'atin belum tentu. Wa kullu dzalatin finnar belum tentu. Soalnya belum tentu. Kenapa Anda kesimpulkan? Apa kullu dzalalah finnar? Apakah kejahatan itu semuanya dosa? Apakah pemerintah narikin pajak itu bukan dosa, itu memaksa berbayar? Ya tidak dong, karena pajak diperlukan untuk mengawal peradaban ini. Gimana lagi? Kalau nggak dari mana duitnya? Gimana lagi? Okay. Jadi itu logika murni dengan logika eksperimentalis, dengan logika teologis itu juga punya model-model yang cukup berbeda sekali. Saya kira itu mungkin jadi hayatan kita bahwa akhirnya memang potensi kemampuan kita berpikir sudah level mana. Apakah kita baru sampai tingkatan musakhasat apa mujaradat. Dan nanti semua apapun di ujungnya yang ada, yang kita katakan ini ada, semuanya juga di akhirnya itu semuanya keberadaan yang nisbi pada akhirnya. Iya. Yang tidak nisbi hanya Allah aja kok. Yang wajibul wujud itu hanya Allah aja. Semuanya ini adalah minal mumkinat. Selanjutnya, ketika ini semuanya adalah mumkinat, mana mungkin ini jadikan bukti untuk membenarkan teori wajibul wujud? Ya enggak mungkin dong. Betul enggak? Gimana lagi? Longan bisa dijadikan bukti, amben, ranjang bisa dijadikan bukti adanya longan. Ada kolong, ada amben, pasti ada kolong. Tetapi kolong dan amben keberadaannya berbeda. Kolong itu adanya akibat karena mana mungkin kolong dijadikan bukti adanya amben. Saya kira begitulah. Allah itu wajibul wujud. Alam semesta adalah minal mumkinat. Mana mungkin mumkinat bisa membuktikan yang wajibul. Ya, nggak nyambung ini mah. Nanti setelah alam ini dimusnahkan semuanya dan sudah tidak ada siapapun, semuanya tidak ada, dan situ Allah berkata limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Punya siapa ini semuanya? Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Tidak ada apa-apa. Ketika itu kalau saya tanya, masihkah Anda yakin Allah ada? Kalau Anda jawab, ya yakin. Mana buktinya? Anda akan tercengang tidak melihat bukti lagi. Oke? Gitu kira-kira. Oke, sekarang apa? Terusin tadi itu, setan-setan tadi itu. Apa itu? Bayar pajak dosa enggak? Oh, masuk penjara kamunya. Dosa masuk penjara. Dosa masuk penjara. Bisa dihukum penggelapan. Jangan ngemplang pajak tuh masuk penjara. Iya. Ya kalau nggak ada pajak, negara dari mana biayanya? Sebenarnya mah dengan ini kita tidak rugi toh. Berapa yang kita bayarkan? Apa yang kita nikmati? Jalan beraspal, lampu jalanan, jembatan, keamanan, kesehatan. Itu terbangun karena kebersamaan kita membangun suatu negara yang berdaulat. Iya kan seperti itu. Iya, syukur-syukur kalau Anda bisa bayar 2 kali lipat, lebih bagus lagi. Kewajibannya 1 juta, membayar 2 juta gitu. Yang satu buat sodako, yang satu buat zakat. Yang satu langsung sama orang-orang jompo, orang-orang miskin, yang satu bayar negara. Itu. Oke.
Poin keberapa kemarin tuh? 7. Apa tuh ya? Taktik setan menggoda ya. Saya ingin ingatkan lagi bahwa setan itu punya 3 potensi yang luar biasa. Punya modal besar setan tuh menggoda Anda itu. Yaitu pertama, setan itu hidupnya panjang sampai hari kiamat, tetap hidup. Yang kedua, setan mempunyai kemampuan yang tinggi sekali untuk melakukan manuver-manuver untuk menggoda kamu itu. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu satu bukti bahwa dari segala penjuru dan arah setan akan melakukan manuver dari depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri semuanya. Gak akan pernah lelah. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak seimbang. Setannya bisa melihat kamu, kamunya tidak bisa melihat setan. Gimana berkelahinya? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kabilahnya melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Maka ketika musuh kita ini seperti ini potensinya, coba bayangkan, musuh kamu punya potensi semacam satu, tidak mati-mati sampai kiamat. Yang kedua, punya kemampuan melakukan manuver dengan segala macam cara. Yang ketiga, dia punya potensi invisible, tidak bisa dilihat oleh kamu. Melelahkan menghadapi musuh seperti ini nih. Iya. Nah, maka itulah perlu kita waspadai. Ini juga sebenarnya tidak seluruhnya ya, cuman ya sebagian aja. Yang ketujuh ya, al-az sudah ya. Al-az sudah, itu artinya mendorong kita, membakar semangat kita untuk terus tetap dalam keadaan kekufuran, dalam kemaksiatan. Artinya membuat kita dibuat oleh setan doyan. Kenapa doyan? Sekali kamu itu menginjak masa puber, kebutuhan seksual, libido sudah tidak terkendalikan. Kalau Anda bertahan, sibuk diri dengan belajar dan bekerja, akan diberi kesempatan untuk mengeluarkan sperma secara rutin dalam keadaan kamu tidur. Dan kamu merasa puas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Akan dikeluarkan. Tetap menjaga kesucian diri, tidak pernah melacur. Begitu Anda melakukan sekali melacur, sejak itu sulit untuk mimpi lagi. Kecuali Anda mengulang 2 kali dan akhirnya kecanduan. Gitu. Itulah namanya al-az. Anna arsalna asyayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Jadi perlawanan kita sejak awal jangan mau kalau diajak mencicipi sekalipun. Takutnya nanti kecanduan. Namanya azza. Tuh, silakan Anda buat istilah sendiri ya, apa bahasa Indonesianya, ta'uzuhum azza. Membuat kecanduan gitu. Atau jadi pelanggan. Kecanduan, pelanggan, addict, ya. Kagok. Terbiasa, bukan terbiasa. Kemudian al-istihwa. Yang ke-8 adalah al-istihwa. Tahdid itu adalah satu tindakan provokasi yang dilakukan setan. Provokasi.
Yang diprovokasi itu adalah syahwat kamu, birahi kamu, nafsu kamu, birahi, seksuality. Itu yang diprovokasi. Terus dikompor-komporin. Sampai kamu pingsan menahan gairah itu. Ya, sampai dibikin lumpuh kamu. Secerdas-cerdasnya lelaki ketika sedang bersahwat, otaknya jadi goblok. Yang tadinya berpikir panjang, kari sekilan. Lupa anak, lupa istri, lupa jabatan, lupa masa depan, lupa segala-galanya. Dan tidak pernah terfikir. Bikafati askaliha wa alwaniha, dengan segala bentuknya, segala macamnya. Terus itu sampai semalam suntuk bersahwat nggak habis-habis, sampai panas mata tuh, nggak bisa tidur, kepengen ngeremet juga perangkat-perangkat baik. Ya, itu syahwat seksual. Syahwat kekuasaan juga sama. Punya sawah 4 hektar, sunya dijual, yang penting gue jadi kubu. Banyak tasoang. Begitu nggak jadi, stres dah. Iya. Akhirnya jalan-jalan di pasar pakai celana pendek. Nggak usah disebutin lah. Kau yang ngerasain. Iya. Itulah yang Allah sebutkan, kalladzi stahwatahu syayatinu fil ardi. Kalladzi stahwatu syayatinu fil ardi, yaitulah artinya membangkitkan gairah seksual yang tak terkendali. Dan itu nantinya yang sudah pernah menjadi pelanggan Alexis sekali kecanduan. Padahal 1 kali eksekusi itu 2,5 juta loh. Kalau buat makan anak istri, buat makan sebulan, barang kuan sekecerotan. Murah temen. 2 jam. Memang Anda pernah nyoba? Dan perlu Anda ketahui, ini biasanya yang menjadi sasaran ini, metode istihwa itu bukan orang-orang kecil, pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin kok. Yang sekarang namanya gratifikasi seks. Dikasih uang gede-gede, nggak mau. Iya kan? Kasih jabatan, begitu muncul perempuan cantik, lumpuh dia. Makanya Allah memperingatkan wala taqrabuz zina. Bukan wala taznu, tapi wala taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, jangan mendekati. Artinya supaya kamu ini berhati-hati, jaga jarak, jangan dekat-dekat. Karena magnetnya kuat banget, kesamber kamu nih. Jadi kalau bersahabat dengan perempuan lain, tolong jangan terlalu akrab, jaga jarak sajalah. Paham dikit? Jangan suka bepergian berdua dengan siapapun, kecuali dengan muhramnya lah gitu. Atau di tempat-tempat yang layak, yang terbuka, jangan tempat tersembunyi, jangan mengundang. Tidak ada 2 laki-laki perempuan kecuali bertiga dengan setannya. Ya, ini istihwa ya. Jadi sasarannya bukan kamu-kamu yang melarat-melarat, bukan ini mah. Setan nggak perlu. Terus apa sing gelem gus melarat aku blesak pisan siran iki. Gus melarat blesak pisan. Ya artinya bahwa cerita-cerita seperti ya udahlah ceritain udah tahu ya cerita banyak kepala-kepala negara yang skandal seks kan gitu.
menteri-menteri, anggota dewan segala macam, semuanya akan seperti itu. Anda juga jangan terlalu mencemoohkan mereka. Anda juga bisa melakukan hal yang sama kalau diberi kesempatan seperti itu. Iya, berhati-hati aja. Kemudian yang ke-9, ini adalah cara setan menggoda dengan cara talabus, yaitu taghyir musammayat, dengan mengotak-atik terminologi, mengotak-atik istilah supaya tidak kelihatan jahatnya. Lonte dibilangnya PSK. Bui dibilangnya lembaga pemasyarakatan. Renten dibilangnya gade. Orang pinjam 10 juta, kembalinya 11 juta, ini namanya, ini bukan renten, ini kerjasama. Kerjasama Anda sidak roak. Iya kan? Itu dimainin semuanya itu. Dan itu setan juga menawarkan, nih dalilnya ada, nih qala ta'ala, qala rasul, nih takwilnya begini. Jadi cerdas kamu. Yang namanya kela-kela tuh, dalam fikih namanya kela ya. Fikih itu kela-kela itu bodoh Gusti Allah pun. Kenapa? Dan akhirnya orang itu yang melakukannya tidak merasa berdosa. Sepertinya punya argumentasi bahwa saya tidak salah. Padahal itu dimainin sama setan. Supaya ini sudah di hotel bersama perempuan, nafsu nggak ketahanan. Akhirnya apa? Kawin mut'ah. Apanya? Bilang aja ngelacur lah. Iya dong. Apa sih bedanya kawin mut'ah dengan lacur? Ada bedanya. Bedanya dicatat, ya kan? Untuk berapa bulan, maharnya berapa, tinggalnya di mana, berakhir tanggal berapa, nanti kalau punya anak tanggungan siapa, ada. Itu aja bedanya. Tapi ya 2 bulan selesai udah. Nah itu kan kalau orang ahli sunnah wal jamaah kan sudah diyakini kawin mut'ah sudah dicabut karena sudah tidak manusiawi lagi kan. Dulu pernah dalam keadaan terpaksa. Apapun ad-darurah tubihul mahdhurah. Apa sih terpaksanya? Dulu tentara itu kalau perang tuh tidak seperti sekarang, tidak ada jalur logistik. Enggak ada sekian bulan cuti pulang dulu. Enggak ada dulu. Ya maju pulangnya 5 tahun kemudian baru pulang. Berangkat dari Madinah terus ke Mesir. Mesir sana bercocok tanam dulu. Ya. Sudah cukup makanan, nanti berangkat lagi. Ya. Makanya tentara Islam itu semakin jauh semakin banyak karena merekrut yang ada pada itu. Pulangnya 5 tahun, mana tahan orang masih 5 tahun nganggur. Dan dalam suasana kondisi peperangan itu mudah terjadi pemerkosaan. Ya kan? Makanya nikah mut'ah itu hanya menghindari untuk tentara yang daripada dia itu melakukan pemerkosaan, ya kan gitu. Maka dilegalkan saja dengan kawin mut'ah. Tetapi pada prakteknya ternyata yang banyak kawin mut'ah malah orang-orang kaya, bukan tentara. Terus sudah nggak bisa lagi. Berarti awalnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu maknanya. Itulah. Kemudian yang ke-10 itu at-taswif, ngende-ngende, menunda-nunda. Ntar aja, besok aja. Tujuannya apa? Di penghujungnya setan ingin menggagalkan kamu, itu saja. Polanya yaitu mengajak kamu untuk menunda. Makanya ketika orang itu menunda pekerjaan hari ini kepada esok, itu pertanda adanya kegagalan nantinya. Ya, karena besok ada
pekerjaan lagi. Umpamanya hari ini ada pekerjaan 10, 8 selesai, 2 ditinggal. Udah besok aja lah. Saya tanya, kenapa besok? Sekarang masih bisa enggak? Ya masih bisa. Ya kenapa besok? Selesaikan aja semua, sakelenger ya. Iya, sebab besok akan ada kerjaan 10 lagi. Berarti hari ini 8, besoknya 12. Ditunda 2 lagi. Dikerjakan 8, berarti jadi 4. Nah besoknya lagi 14. Dan akhirnya di penghujungnya kamu gagal. Iya. Jadi artinya bahwa satu tindakan tidak logis bagi kita yaitu ketika kita menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Kita nggak usah takut hari esok lah. Selesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna. Itu sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Apabila hari ini kau selesaikan dengan sempurna. Dia punya keberanian menantang hari esok. Silakan berbuat sesukamu, wahai hari esok. Karena hari ini adalah hariku. Dan sudah kujalani dengan sempurna. Up to you, silakan. Aku berani melawan kamu. Kan begitu. So bagaimanapun rasa takut kita itu, cemas kita karena ada pekerjaan yang tertinggal. Nah kalau kita selesai semua, kan lebih berani menghadapi ini. Betul enggak? Inilah celah kelemahan kita yang dikurek oleh setan itu seperti itu. Masalahnya sepertinya ringan ya, besok kan bisa. Iya. Iya, lalu nah itulah. Ternyata besoknya ada istrinya sakit, ya kan? Ada lagi mitohanya juga sakit, ada kesibukan, akhirnya terbengkalai. Dan kamu menanggung kerugiannya. Yang kemudian yang berapa sekarang? Yang ke-11. Yaitu at-tazyin. Tazyin itu menghias-hiasi. Setan itu pandai merias. Jadi setan itu adalah salon ahli rias yang paling top. Orang jelek juga bisa di make up jadi bagus. Rambutnya yang kayak kelenteng, krual-krual nih, bisa rebonding, bisa kayak bagikan kemilosan silk. Pure kabeh. Mata sing kecer-kecer bisa bendek. Cungur sing pesek bisa mancung. Ya, pakai garis linier, datek dimancung gitu. Lambe sing doer bisa kedeleng tipis. Ya, digambar pakai pensil. Paham? Punya keahlian yang luar biasa. Sehingga tata rias, ahli rias yang hebat itu ketika kita melihat pengantin pangling betul. Wah, cakep banget. Ya, sampai cantik banget make up-nya. Dulu bisa-bisa. Kalau yang gak ahli, yang begitu cantiknya tambah jelek kok jadinya. Cipripin kayak berokan makanan. Udah rambutnya dicukur-cukur. Alisnya aduh macam-macam. Yang mulutnya lebar. Lipstiknya dibikin runcing ya tambah lebar. Iya, itu belum ahli lah. Warna shadow, warna lipstik dengan pemerah bibir, dengan bajunya, dengan kudungnya nggak matching, nggak tahu mana. Kamse namanya juga. Apa kamse kok? Kampungan. Nyong dia seperti letok-letok besi pribin man nih. Iya, kayak berokan beli sih. Iya. Ini kita cari informasi dari Al-Qur'annya bagaimana setan menghiasi kita. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Amal yang jelek itu tahu nggak dihias-hiasi, akhirnya kelihatannya bagus banget. Kamu kan yang tertipu, penipu, kamu duga wali kan?
Betul enggak? Kamu kan tertipu. Orang penjahat kamu anggapnya orang yang soleh. Padahal bodoh sirah kan enggak. Dan banyak sekali perbuatan kita yang jelek-jelek kelihatannya bagus. Dan juga ada informasi lain bahwa setan mengancam. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Karena aku terusir, akan kuhiasi mereka di bumi. Tak pais-pais nih kita. Tak dangdani. Sampai sing blesak prangsane ganteng kabeh. Lalu firman Tuhan juga, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Dan setan menghiasi mereka, menghiasi perbuatan-perbuatan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, ya, sehingga mereka terbendung dari jalan yang benar dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Sampai mati nggak dapat hidayah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dikiranya selalu berbuat baik. Jangan-jangan kita sudah tertipu semua di hal ini. Semuanya kena. Termasuk saya, termasuk kamu juga semuanya. Berapa banyak kita melakukan kejahatan. Ya, dibungkus sehingga tidak ada orang yang sadar bahwa kita melakukan kejahatan. Sampai juga orang-orang jahat, mata-mata Belanda yang dulunya pengkhianat Republik ini. Begitu merdeka, nangkring kok. Ada enggak? Pahlawan yang sesungguhnya kakinya buntung, berdiri di jembatan Semanggi. Iya, menitikan air mata, melihat cecunguk-cecunguk pakai mobil-mobil mewah. Dia kakinya buntung, tidak mendapat penghargaan apapun. Betul enggak? Kenapa saya ini paling rawan? Karena kamu juga punya keinginan yang sama seperti itu. Menutupi kejahatanmu. Wis kan pas kan berarti bisa bersekongkol kan? Ya wis. Ya iya. Sesuai dengan arusnya gitu. Dari keringnya orang baik nyurang aja. Makanya ketika kita sudah memang pengen menutupi kejahatan kita ingin menipu orang lain, ya setan ketika ditanya, kamu menyasarkan? Tidak. Waqala qarinuhu ma atqaituhu. Aku menyasarkan. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Kesasar dewek kan. Kita mau nyenggol senggol kan. Nah itu adalah persoalannya. Hati-hati aja lah. Makanya sing penting mah sing akan jalur pangapurane bae nah. Ya salah kabeh saudaraku. Pikir mah amal apa mantut cara terkenal. Iya, guyonan kabeh ka. Bebodohan kabeh ya Allah ya Rabbi. Sembayang beli pernah sembayang sunnah. Mungkarna jadi imam adak-adak salat sunnah qobliyah ba'diyah. Ayo ngaku beli. Ya itu kan persoalannya, jual tampang kamu nih. Presiden Gus beli paham kan? Paham nang. Ya malu aja lah. Yang ke-12 metode setan menggoda kamu yaitu membangun kemalasan dalam dirimu tuh. Makanya kalau kamu malas, begini untuk syariatnya, untuk menekan malas, ambil air wudhu. Kalau masih malas, mandi sunnah. Karena itu akan menyegarkan kita, menghilangkan malas itu yang paling efektif itu. Dikiyang kah? Kalian banyak butuh. Ya. Yuk, mari kita dengarkan firman Allah. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i. Dan Allah menurunkan
dari langit buat kamu. Ma'an, Allah turunkan air dari langit buat kamu. Liyutahhirakum bihi, untuk bersuci. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan untuk mengusir kemalasan yang dibangun oleh setan itu. Ya. Bakawis wudu masih males adus, masih males ngentri kali Cimanuk sisan. Ya terus primpen, anas ya pegel. Terus gimana? Mau cara apa lagi? Mentok sih ya wes. Bokapnya dipanganin tengel kan. Allah ya Rabbi. Ya, barangkali saja Anda sadar gitu. Oh iya, cobalah gitu. Sebab bukan untungnya, malas kan merugikan kamu sendiri. Iya. Istrimu sampai nangis ya Allah kak, priben mangane sing ya pujaran kono, idih. Anaknya sih kadang menteri sing sira, idih sing angger siapa? Alasannya kenapa? Menteri sing iya, tapi sing angger siapa? Terakhir, al-ahlam, al-hulm, mimpi. Setan juga masuk menggoda kamu melalui mimpi itu. Di sini harus kita bedakan, kita mimpi dalam bahasa Arab ada dibedakan, ada ru'ya, ada al-hulm. Al-hulmu dan ar-ru'ya itu beda. Ada lagi mimpi serem, lain lagi namanya kabus, atau kata orang Inggrisnya nightmare. Ya, itu mimpi seram gitu. Kalau ru'ya itu bagus biasanya. Dan datangnya dari Allah. Ru'ya. Adapun hulm itu yang ngirimnya itu setan. Itu kata hadis Nabi, ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulm minasyaitan. Al-hadis. Kemudian juga laqad saddaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah juga membenarkan rasulnya dengan diberi ru'ya yang benar. Seperti mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang yang saleh. Para nabi, para rasul. Dan mimpi itu juga punya arti, punya makna. Karena itu adalah seperti kalau kita main huruf tuh apa namanya, pakai huruf namanya. Kalau pramukaan tuh apa namanya tuh? Morse lah gitu. Tet gitu. Itu ada maknanya. Dan orang yang pertama kali diberi ilmu takbir mimpi itu Nabi Yusuf. Dan buku tentang takbir mimpi banyak, tapi yang paling populer itu Takbirul Manam Ibnu Sirin itu ada bukunya. Itu semuanya bahkan telah disusun secara alfabet ya. Topi. Ya, topi. Nanti diurut, bikin topi, melihat topi, nginjek topi, pakai topi, topi baru, topi lama, topi bodol. Kan gitu melihat orang pakai topi sobek, topi jatuh. Itu topi semua. Itu Allah mengatakan innaka dasyaitan kana dhaifa, untuk orang yang sudah jiwanya kuat. Jadi sebetulnya mah besar kecilnya persoalan itu tergantung hati kamu. Kalau hati kamu besar semua menjadi kecil. Tapi kalau hati kecil semuanya menjadi besar. Itu bukan untuk orang yang itu innaka dhaifa innaka dasyaitan kana dhaifa, itu adalah untuk orang-orang yang sudah punya kemampuan, punya detektor khusus, ya kan gitu. Sudah bisa diprediksi langkah-langkah setan gitu. Kita musuh juga sama. Kita ketika menghadapi peperangan juga kita memprediksi kira-kira musuh ini kapan mau nyerangnya, berapa pasukannya, bagaimana caranya. Itu kan kita melalui spionase.
Ya, spy yang kita kirim itu kan melapor kepada kita. Posisi mereka di mana, berapa pasukannya, apa gimana. Kan begitu. Nah, ini kan kita kan aslinya take for granted, ya, underestimate, gegabah menghadapi musuh gitu. Akhirnya akhirnya sering kalah. Ya. Dan juga di samping itu juga kamu tidak punya keinginan. Iya kan? Untuk melawan setan. Malah bargaining pisan. Tawar menawar. Lu mau bayar berapa? Tapi semua kelezatan yang kau peroleh semuanya palsu semua kok. Itu ar-ru'ya. Kalau al-hulm itu zamannya ahlam. Itu dalam surat Yusuf diceritakan, ayyuhal mala'uftuni fi ru'yaya. Kata Fir'aun, wahai pembesar-pembesar, para penggawa, tolong coba uraikan kepada saya, kasihlah saya fatwa penjelasan tentang mimpi saya itu. Kata Fir'aun, in kuntum lirru'ya ta'burun. Takburun itu bukan melewati. Ini bahasa Quran yang sering salah terjemah. Takburun itu hanya mentakbir, menguraikan, bukan melewati, bukan abar o ya'buru. Tapi abar o ya'biru, takbir mananya. Ya, siapa yang bisa mentakbirkan mimpi saya? Mereka mengatakan qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Itu mah hulm, itu ahlam, Tuan Raja. Kalau ahlam ya kami tidak bisa menafsirkannya. Padahal mimpi betul. Mereka nggak tahu. Siapa yang tahu? Nabi Yusuf. Seperti itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa ada hulm dan ar-ru'ya. Kalau ru'ya itu cirinya begini. Ciri aja, bukan kaidah. Biasanya kalau mimpi yang punya arti itu adalah mimpi yang biasanya melekat. Sampai berhari masih ingat aja. Tapi kalau mimpi itu hari itu sudah lupa lagi ya udah. Kalau sudah lupa udah. Jangan mengingat-ingat mimpi sudah lupa. Sudah selesai, berarti itu nggak ada artinya. Kalau selalu membayangkan itu berarti ada. Kemudian juga waktu mimpinya. Biasanya mimpi yang ada artinya itu mimpi di tengah malam. Bukan mimpi yang tidur di siang hari. Kalau mimpi siang hari mah biasanya nggak ada artinya. Biasanya ini biasanya juga semuanya biasanya. Mimpi di siang hari itu biasanya nggak ada nggak ada artinya. Yang ada artinya itu mimpinya di malam hari. Ya, kemudian melekat. Dan nanti saya juga pernah mengalami mimpi. Ya, akhirnya saya tanyakan juga kepada yang ahlinya dan dia menjawab begini dan akhirnya ada 12 prediksi itu ternyata ada 9 ya yang berkenyataan gitu itu juga. Takbir mimpi ini bisa dipelajari. Ada ilmunya. Silakan baca takbir manam mimpi. Sekalipun ilmu ini tidak terlalu populer ya. Jarang orang yang sengaja belajar takbir mimpi. Tapi ini kan khazanah keilmuan. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf wajib kita percaya enggak? Mukjizat para nabi wajib dipercaya enggak? Wajib dong. Kalau kamu tidak percaya ilmu takbir mimpi ya berarti Anda tidak percaya mukjizatnya Nabi Yusuf kan. Ya. Nah itu. Jadi salah satunya Nabi Yusuf itu bisa diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir itu karena dia mampu menafsirkan mimpinya Firaun, yaitu melihat apa? Melihat gandum kering makan gandum segar, 7 sapi kurus memakan 7 sapir gemuk. Lalu dia tafsirkan bahwa ini berarti ini kita 7 tahun ke depan kita akan makmur, panennya bagus, nanti kesananya 7 tahun kita akan kekeringan.
Jadi negara itu terancam akan menghadapi kelaparan selama 7 tahun. Lalu kata raja, bagaimana? Ya sudah, serahkan kepada saya ngatur. Ya udah, silakan. Ya, dan ilmu untuk mengawetkan gandum 7 tahun sampai sekarang teknologi itu hilang. Kita mencari rumusnya nggak ketemu. Pakai apa? Bagaimana caranya? Sekarang di ITB ada Dr. Rini di ITB itu mengawetkan buah-buahan supaya jangan cepat busuk, bisa bertahan sampai 10 hari. Itu pun biayanya mahal, dihitung-hitung tuh. Nggak tercapai oleh kita. Sedangkan ini gandum untuk makan suatu masyarakat luas kaumnya. 7 tahun lagi. Kalau gabah berapa bulan kuatnya? 4 bulan. Sudah itu apak ya? Rusak. Ini 7 tahun. Ini bagaimana? Ilmunya mana? Teknologinya. Ternyata ya disembunyikan. Ya mudah-mudahan bisa terbongkar. Enggak, biar kering tetap rusak nantinya. Kalau kadar airnya itu sampai melebihi batas ambang 16%, maka yang terjadi beras sampai 10%, 8% akan hancur pada itu. Akan jadi menir semuanya, ya kan? Ya. Saya pernah bicara dengan Pak Ari Budiman, Ketua LIPI Bogor, LIPI bagian ya, dia direkturnya, pimpinannya LIPI biologi ya, LIPI biologi. Kalau LIPI filsafat ini di Jakarta, kalau ini di Bogor. Kalau di Subang itu bagian teknologi terapan ya, di Subang tuh. Kita bicara tentang pengeringan itu gimana caranya. Ya artinya dihitung-hitung tuh biayanya ya triliun, artinya lebih mahal akhirnya. Dan juga belum tentu hasilnya akan sebaik itu. Pokoknya tidak mungkin 7 tahun gandum itu utuh. Tetapi itu ilmu. Ya, itulah ilmu semacam itu. Berawal dari mana naiknya Yusuf menjadi bendahara negara tuh ceker ya. Kalau di Inggris namanya ceker. Itu bukan Bappenas bukan, tapi ceker itu adalah orang yang mengelola uang negara. Biasanya ya kantornya hanya tas saja, tapi di tas itu berapa uang negara ada catatnya semua. Ceker apa? Banggar. Itu beranggaran, ini ceker lain. Banggar mah itu di apa namanya? Ya beranggaran. Kalau ini mah enggak, dia menjadi menteri namanya ceker. Perdana Menteri Inggris itu siapa terakhir itu? Itu tadi Blair itu dulunya ceker, terus jadi Perdana Menteri itu, dia ahli keuangan. Ya di sininya yang ahli keuangan ya Rizal Ramli lah termasuk salah satu yang ada. Ya wis, ya dia petroleum ya itu. Ada banyak orang ahli ekonomi, tapi Nabi Yusuf itu tak bermimpi, ekonomi, pertanian, semuanya banyak menguasai. Dan juga punya tampan yang luar biasa. Ya, kalau orang perempuan sini lihat dia pingsan. Bleg-bleg, kelojot. Iya, kita cerita sebentar deh. Ini kan, ini ceritanya soalnya ini novelet ya. Quran novel itu surat Yusuf itu cerita Yusuf itu. Jadi reaksi orang-orang di kota Mesir melihat viralnya berita tentang Zulekha tergila-gila pada babunya itu kan menjadi viral. Gimana sih orang otaknya tuh? Masa tergila-gila sama babu, membantu? Kayak apa sih pembantunya? Nggak tahu diri, anaknya pejabat, istri pejabat, istrinya seorang pejabat tinggi di negara, kok bisa tuh orang macam-macam. Akhirnya dia udah nggak usah jawab, dipanggil semuanya, diundang makan, ya. Selain makan dikasih apel, kasih pisau yang tajam-tajam,
Yusufnya suruh lewat. Yusuf sini, kamu lewat, jangan mandek, jangan menoleh. Jangan menoleh. Berbahaya soalnya, lewat aja. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Bisa kanggo kemat gini. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Begitu mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terkagum-kagum. Wa qata'na aydahuna, sampai mereka menyayat-nyayat tangannya sendiri. Apelnya jatuh, tangannya yang dikupas sendiri. Wa qulna hasya lillah, subhanallah, ma hadza basyara, ini pasti bukan manusia. In hadza illa malakun karim, pasti ini malaikat yang mulia, gantengnya masya Allah. Begitu Yusuf masuk, mereka tersadar. Apa kata Zulaikha? Baru tahu lu sekarang ya. Aku tiap hari bersama dia. Kamu sebentar tersayat semuanya. Hatiku tersayat bertahun-tahun. Ya, assalamualaikum.